Saudaraku sekalian, suatu hari nanti di hadapan pengadilan Tuhan atau ketika seseorang meninggal dunia, banyak orang akan melihat hidupnya selama di dunia ini dan baru mengerti betapa kejamnya dirinya. Bagi mereka yang hari ini hidup dalam kebengisan atau kekejaman, dia akan melihat, aduh, betapa kejamnya diriku. Begitu, saudaraku. Orang baru melihat betapa munafiknya kita. Nah, orang baru bisa melihat betapa munafik dirinya, maksud saya. Betapa kejamnya, betapa bengisnya, betapa teganya terhadap orang lain. Ya. Dengan penyesalan yang sangat dalam, tetapi tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Itu sangat mengerikan, saudaraku. Dia juga akan sangat menyesal mengapa dalam hidup yang singkat ini tidak membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan yang mulia. Dia akan sangat menyesal, tetapi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, sementara kita masih hidup di dunia, kita harus melihat diri kita dengan mata Tuhan, dengan mata kesucian Tuhan, dengan mata kelemah lembutan Tuhan, dengan mata kasih Tuhan. Supaya kita bisa menyadari betapa rusak dan bobroknya kita, saudara. Dengan demikian kita bisa membenahi diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita bisa memiliki perasaan krisis yang dalam terhadap diri kita masing-masing. Ya. Kita akan memiliki perasaan gentar akan Allah, takut akan Allah. Dan tentu seiring dengan itu kita tidak mau berbuat dosa. Kita tidak mau menyakiti hati Allah, saudara. Ya. Kita harus mau mengoreksi diri dengan mata Tuhan. Dan Tuhan akan meminjamkan matanya untuk kita. Artinya Tuhan akan membuka pengertian kita untuk mengenali diri kita sendiri dengan benar. Itulah sebabnya menjadi doa kita kepada Tuhan, agar kita dipersiapkan untuk berdiri di hadapan pengadilan tahta Kristus. Ya. Tidak berlebihan, saudara, kalau kita sekarang hidup. Kita hidup hanya untuk persiapan berdiri di hadapan pengadilan tahta Kristus. Karena keadaan itu sangat dahsyat, menakutkan, menggetarkan, saudara. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan segenap hidup kita. Di setiap waktu hidup kita. Adalah anugerah karena kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Adalah anugerah kalau kita menjadi anak-anak Allah. Dan Bapa di surga mau menggarap kita agar kita menjadi anak-anak Bapa yang benar-benar tak bercacat, tak bercela. Saudara, sebagai
salah satu cara untuk bisa memiliki mata Tuhan, ya saudara, kita harus benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Ya, kita harus merasa bahwa yang kita butuhkan itu memang hanya Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan bukan karena mujizat, kuasa, dan berkat-berkat jasmaninya, tapi Tuhan sendiri di mana kita mau menyatu dengan Allah. Dan kalau kita mau menyatu dengan Allah, kita harus berkeadaan benar-benar bersih, tidak ada kelicikan, tidak ada kejahatan, harus tulus saudaraku, dengan ketulusan yang benar, ya, dengan ketulusan yang benar. Coba kita melihat hidup yang telah kita jalani, ya. Coba dengan jujur kita melihat hidup yang kita jalani. Betapa bengisnya kita ini, betapa jahatnya kita, betapa rusaknya kita. Yang pernah kita lalui, jalan hidup yang pernah kita jalani. Tentu sekarang kita tidak lagi mau memiliki jalan hidup yang sama seperti yang pernah kita jalani. Ya, setiap hari kita harus memandang hari yang baru, kesempatan yang baru. Hari ini, saudaraku, hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, seakan-akan kita baru mau memulai. Dan memang kita harus memulai apa yang sudah terjadi kemarin, 2 hari yang lalu, minggu lalu, dan seterusnya, kita tinggalkan. Tentu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kalau kita punya dosa, kesalahan, Allah pun juga tidak mengingat-ingatnya. Allah melupakan, dan itu kalau kita renungkan membuat kita begitu terharu. Allah begitu baik. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah melupakan sama sekali, tidak mengingatnya. Dan ini menjadi motivasi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini akan mendorong kita untuk menyenangkan hati Allah. Ya, kita harus berambisi untuk benar-benar didapati Tuhan itu berkenan, tidak bercacat, tidak bercela. Makanya berkali-kali saya mengajak saudara untuk melakukan semacam simulasi, ya. Seakan-akan kita ini sudah ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Coba periksa diri saudara, periksa diri kita masing-masing. Apakah ada dosa, apakah ada kesalahan yang kita lakukan. Ya, ada kelicikan yang masih kita lakukan, kemunafikan yang kita masih lakukan, atau dosa apapun. Ya. Kita seakan-akan sudah ada di hadapan pengadilan tahta Kristus. Simulasi itu kita lakukan setiap hari. Saat-saat tertentu, ya saudara. Bisa hampir setiap saat. Dan karena memang kita selalu ada di hadapan Allah. Hidup kita di mata Allah, saudaraku. Saya mengajak semua kita bertobat terus setiap hari. Ya. Bertobat itu setiap hari. Bertobat artinya berbalik di dalam teks bahasa Ibrani, ya. Syub artinya berbalik. Di dalam teks bahasa Yunani metanoia artinya perubahan pikiran. Kita mau lakukan, yuk kita berubah, yuk kita bertobat terus. Yuk kita berkemas-kemas, yuk kita selalu simulasi. Seakan-akan kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ya. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Ini lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita mulai. Ya. Aku harus
sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati. Dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Mari angkat tangan kita bersama. Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Mati hidup kami menjangkar padamu, kami menyerahkan semua. Kami melekat kepadamu, kami berlabuh kepadamu ya Elohim Yahweh. Saya Erastus Sabdono dan semua yang ikut berdoa dalam doa pagi ini, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, sampai jumpa, Tuhan memberkati.